Halo kerabat Nara, salam kenal. Saya Dita Sabariah, Widya Iswara Nara Bahasa dan dosen Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menemani kerabat Nara beraktivitas sambil belajar Bahasa Indonesia dalam konten Sabar atau Sambil Belajar. Hari ini kita akan membahas 5 pertanyaan kebahasaan yang sudah masuk ke Nara Bahasa. Apa saja? Yuk kita bahas. Apakah integrasi bahasa yang terjadi terus-menerus akan berdampak negatif untuk bahasa kita? Ya, integrasi bahasa atau penyerapan kata dari bahasa lain ini tidak selalu negatif ya. Ini terjadi di semua bahasa. Kita bisa ambil contoh dalam bahasa Inggris itu menyerap dari kosakata bahasa lain. Akibatnya kosakata bahasa itu jadi kaya. Jadi ini tidak negatif. Mengapa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik sulit dimiliki oleh generasi muda zaman sekarang? Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal itu. Antara lain, keterbiasaan dengan bahasa nonformal, lalu pengaruh bahasa asing dominan. Apakah sebuah karya sastra, khususnya novel, wajib menggunakan EYD? Tidak harus. Karya sastra punya lisensi puitis. Ini membebaskan sastrawan untuk tidak menggunakan kaidah bahasa formal untuk mencapai aspek estetika. Apa saja opsi yang bisa digunakan untuk mengganti di mana di tengah kalimat? Di mana sebagai konjungsi dapat diganti dengan tempat, ketika, yang, dan lain-lain, sesuai konteksnya. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa saya bacakan. Fotosintesis adalah proses di mana, ini di mana bisa kita ganti ketika. Ketika CO2 diubah menjadi senyawa organik. Contoh lain, yang lain berasal dari Argentina, di mana pengaruh ilmu tertentu berpijak dengan kokoh. Di mana bisa kita ganti dengan tempat pengaruh ilmu tertentu berpijak dengan kokoh. Lalu contoh lain, dalam keramaian itu terdapat pergelaran lain di mana kedudukannya sama dengan pergelaran musik. Di mana di sini bisa kita ganti dengan yang. Dalam keramaian itu terdapat pergelaran lain yang kedudukannya sama dengan pergelaran musik. Kak, coba bagi pengetahuan perihal padanan istilah dong. Padanan dibuat dengan 2 cara, penyerapan dan penerjemahan. Penyerapan ini ada pada penulisan dan pengucapan. Contoh penulisan kamera, contoh pengucapan unit. Sedangkan penerjemahan dapat secara harfiah, contohnya bagan alir, atau kreatif, contohnya urun daya. Sekian Sabar episode 11 kali ini. Jika kerabat Nara punya pertanyaan seputar kebahasaan, kirim melalui komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa!